bacaan dari dengan topik bilateral internal thoracic artery atau beta harvesting pada CABG serta teknik graftingnya. Jadi dari guideline AH tahun 2021 ini memang conduit yang utama digunakan preferably pada sistem koroner kiri ini yang diutamakan adalah IMA atau internal thoracic atau internal mammary artery. Kemudian untuk dari level 2A ini juga dikatakan bilateral IMA arteri atau BIMA atau GITA. Grafting untuk bilateral internal thoracic mammary ini disarankan dilakukan oleh operator yang experience. Kemudian apabila dari sistem LAD ini sudah menerima graft dari IMA, kemudian additional arterial graft should be considered untuk sistem terutama sistem kiri pada pasien-pasien yang dirasa appropriate. Jadi memang disarankan sekali untuk grafting dengan conduit arteri ini. Kalau apa? Mammary. Jadi dok, untuk dari guideline-nya terutama untuk LAD ini disarankan sekali menggunakan left internal thoracic dok. Kemudian untuk second graft-nya masih dengan membahas sistem koroner kiri, ini disarankan juga arterial graft juga, mau dari radial atau dari internal mammary yang kanan. Karena berkaitan dengan better survival, patensi dari graft dan kebebasan dari cardiac event dibandingkan pasien-pasien yang menerima conduit SVG. Ini dari guideline ESC juga mengatakan bahwa graft arteri baik dari RITA, right internal thoracic atau radial artery should be considered tentunya pada pasien-pasien yang sesuai. Mengapa? Karena untuk internal thoracic graft saja yang satu internal thoracic graft saja berhubungan dengan patensi hingga 90%. Sebagai perbandingan untuk graft SVG ini hanya 50% dalam waktu 5 tahun. Dan vein graft ini berkaitan dengan risiko recurrent angina, kemudian infark miokard di kemudian hari, dan kebutuhan untuk reintervensi. Nah, karena hasil dari single use of internal thoracic mammary ini, kemudian muncul pemikiran bahwa bagaimana jika kita kerjakan bilateral internal thoracic mammary. Nah, namun ada kontraindikasi dari secara umum internal thoracic use seperti poor blood flow atau risiko sternal dehiscence yang sangat tinggi. Nah, bagaimana pada kasus apabila left internal thoracicnya tidak bisa dipakai? Jadi untuk right internal thoracic atau RITA ini juga bisa digunakan untuk menggraf LAD. Jadi di sini bukan RCA, tapi LAD apabila 5 ini tidak bisa dipakai. Juga bisa digunakan secara conjunction dengan LITA, di sini yang disebut beta grafting. RITA ini juga menghasilkan patensi dari graft yang comparable dengan radial artery conduit, di mana radial artery ini lebih banyak digunakan memang daripada beta. Untuk anatomi dari internal thoracic mammary sendiri, ini dia merupakan cabang dari proximal portion dari subclavian artery, kemudian ia berjalan sekitar 2 cm ke arah lateral dari sternal margin di setingkat kosta pertama dia disilang oleh phrenic nerve. Jadi di sini pada waktu kita harvesting perlu hati-hati. Kemudian dia mempunyai cabang-cabang yang perlu diperhatikan. Kaitannya nanti dengan pada saat harvesting, yaitu terminal branches di bawah, di inferior, sekitar setinggi kosta 6 dan 7. Ini ada 2, yaitu musculophrenic dan superior epigastric. Biasanya ini adalah cut off kita pada saat harvest. Kemudian untuk beta sendiri ada beberapa indikasi dan patient selection. Yang pertama, pasien karena harvesting dari internal thoracic artery ini berkaitan dengan risiko sternal dehiscence atau sternal wound infection, maka pasien yang akan dilakukan beta ini tidak boleh mempunyai risiko sternal complication yang berat, seperti misalnya pasien obesitas, pasien dengan diabetes, dengan glycemic control yang buruk. Kemudian guideline yang ada juga menyarankan untuk menggunakan skeletonized graft pada internal thoracic mammary artery untuk mengurangi risiko sternal infection sendiri. Jadi apabila kita memutuskan menggunakan beta, sangat disarankan untuk menggunakan skeletonized graft.
Kemudian pasien ini juga disarankan istilahnya nurut kalau disuruh berhenti merokok. Kemudian glycemic kontrolnya bagus. Kemudian pada saat sternal closure juga disarankan untuk memakai teknik tertentu untuk sternal stabilization. Jadi bukan hanya di wire seperti biasa, tapi bisa juga dengan di reinforce dengan plat. Kemudian ini untuk konfigurasi dari grafting dari internal thoracic artery. Jadi berkaitan dengan patensinya dilihat dari positioning. Jadi harvesting dan grafting ke sistem left anterior descending ini mempunyai potensi yang paling tinggi, sedangkan untuk harvest dan grafting ke right coronary artery ternyata memiliki potensi yang paling rendah. Kemudian untuk teknik attachment-nya atau teknik graftingnya ini bisa mungkin sesuai dengan pemikiran atau logika kita. Jadi graf yang dikerjakan secara in situ itu memiliki potensi yang lebih baik daripada yang dipakai sebagai free graph. Inside ini jadi dia dari proximal attachment-nya tidak dipotong, Dok. Jadi dia tetap punya aliran dari subclavia. Masih nyatu kan? Masih nyatu. Secara historis memang ada dua teknik yang dipakai. Jadi apakah pedicled atau skeletonized? Kalau pedicled ini termasuk vena-vena di samping arteri tersebut, kemudian lemak-lemak, nervus dan lain-lain ini masih di harvest juga. Sedangkan kalau skeletonized ini benar-benar hanya arterinya saja yang di-harvest. Memang pedicled ini lebih mudah dilakukan dan mungkin lebih cepat, tapi untuk teknik skeletonized ini mempunyai beberapa keuntungan. Jadi apabila dibutuhkan sequential anastomosis, dia akan lebih versatile, kemudian mempunyai flow yang lebih baik karena tidak ada lagi soft tissue di sekitarnya. Dan dia meninggalkan vena-vena dan nervus di sekelilingnya itu dia akan ditinggalkan di sternum, sehingga chance untuk sternal healingnya lebih bagus, sehingga less wound healing problems. Jadi untuk saat ini yang disarankan adalah teknik skeletonized. Kemudian dari teknik harvestnya sendiri ada beberapa cara, misalnya dengan electrocauter yang biasa kita gunakan atau dengan menggunakan harmonic scalpel. Jadi beberapa surgeon lebih menyukai pakai harmonic scalpel karena electrocauter ini berasap, jadi itu menghalangi lapang pandang. Kemudian dibandingkan dengan electrocauter biasa, harmonic scalpel ini juga punya comparable graft flow, jadi hampir sama. Kemudian harmonic scalpel ini juga punya keuntungan, kita nggak perlu lagi untuk ganti-ganti instrumen. Jadi kalau misalnya kita pakai klip, kemudian ganti, taruh cauter, taruh lagi, gunting, itu sangat mengurangi waktu harvesting. Kemudian ada juga teknik di klip maupun di non klip atau dibiarkan di tempatnya sampai benar-benar pada saat sebelum di graft. Jadi teknik klip ini dia benar-benar dipotong dan mungkin biasanya direndam di larutan tertentu. Ada juga teknik yang hanya dibebaskan saja dari endothoracic fascia dan jaringan sekitarnya sampai waktunya di graft. Jadi dari dua teknik ini secara imunohistokimia pada kelompok yang diklip atau diklip dan dipotong dengan jarak waktu yang agak jauh dari sebelum di graft, ini dia mempunyai tunika media yang lebih tipis sehingga luminal pressure-nya lebih tinggi. Kemudian juga pada kelompok yang diklip ini endothelial dysfunction-nya di sini dilihat dari biomarker endothelial dysfunction ini ternyata lebih tinggi. Jadi yang lebih disarankan adalah yang non clip atau dijaga supaya in situ dulu sampai sebelum benar-benar mau di graft. Kemudian ada perdebatan juga apakah pleura itu perlu dibuka pada saat harvesting. Jadi pada kelompok yang pleuranya dibuka, ternyata post-operative pulmonary function test-nya ini lebih rendah dilihat dari FEV1 dan FVC.
Kemudian untuk kelompok yang lebih suka untuk membuka Pleura, sebenarnya mereka juga punya alasan yang kuat. Jadi mereka punya better visibility pada saat grafting. Jadi ini masih menjadi perdebatan. Untuk konfigurasi dari graftingnya, jadi ini nomor 1 adalah yang paling umum digunakan di sini, LITA atau 5 to LAD, kemudian additional graph lain menggunakan SVG untuk ke sistem LCX dan RCA. Untuk yang kedua, apabila kita menggunakan BITA, jadi dari left internal thoracic ini digrafkan ke LCX, kemudian right internal thoracic ini ke LAD, sedangkan sisanya bisa menyesuaikan. Seperti yang disampaikan di awal, jadi walaupun right internal thoracic ini mungkin secara logika lebih dekat dengan sistem RCA, sistem koroner kanan, tapi tetap disarankan untuk digrafkan ke sistem kiri karena terkait dengan better patensi tadi. Ini juga ada beberapa konfigurasi dari grafting pada BITA. Memang dari beberapa studi yang sudah ada menyampaikan better patensi survival dan less rate of coronary reintervention pada pasien-pasien yang menerima BITA. Namun penggunaannya ini sampai saat ini memang belum cukup banyak. Beberapa alasannya adalah karena memang untuk mengharvest kedua arteri internal thoracic ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian ada juga concern untuk peningkatan risiko sternal complication. Ini ada sebuah randomized control trial dengan judul Arterial Revascularization Trial. Ini dikatakan merupakan RCT pertama yang membandingkan outcome dari pasien-pasien yang menerima BITA dibandingkan dengan single internal thoracic artery atau SITA. Jadi memang ternyata di sini dikatakan bahwa tidak ada perbedaan dari segi mortalitas pada 10 tahun dari BITA group maupun SITA group. Kemudian dikatakan juga ada reduction dari luaran sekunder berupa myocard infarction dan stroke, yaitu dia lebih superior dari pada grup BITA, namun memang di sini tidak ada signifikansi secara statistik. Kemudian untuk komplikasi dari grafting dan harvesting BITA sendiri, jadi yang jelas increased risk of sternal infection, kemudian sternal malunion dan mediastinitis, terutama pada pasien-pasien diabetes dan obesitas. Jadi untuk take home message, jadi pada harvesting dan grafting BITA ini surgeon's experience sangat penting, bahkan dikatakan bahwa a good vein graft is much better than a poorly harvested RITA. Mungkin apabila masih dalam learning curve dan belum yakin, lebih baik digunakan vein graft daripada internal thoracic mammary. Namun apabila surgeon sudah cukup experience, kemudian bisa yakin dengan pilihan pasien yang sesuai, maka bilateral internal thoracic artery ini mempunyai patensi yang superior. Sehingga dalam pemilihan pasien mana yang bisa dikerjakan BITA atau hanya single ITA, ini harus sangat benar-benar diperhatikan. Oke, ada pertanyaan? Ayo, kita buka pertanyaan. Siapa ya? Internal dehiscence. Sternal dehiscence, oke. Jadi ini ada cukup banyak studi yang membandingkan rate of sternal dehiscence pada grup BITA maupun SITA, dan mereka majority dari mereka menemukan bahwa tidak ada statistical significance, maksudnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari rate wound dehiscence pada kelompok BITA maupun SITA. Namun tentu saja dengan catatan bahwa pemilihan pasien yang akan dikerjakan BITA ini harus judisius, jadi harus selektif sekali, tidak bisa obes, terus glycemic kontrolnya harus bagus. Kemudian walaupun ini level of evidence-nya cuma C, namun kemungkinan besar smoking cessation ini juga berpengaruh, seperti itu. Ya, gimana? Jadi emang bilateral itu ya terkait dengan sternal dehiscence ya.
Jadi yang ditakuti yaitu ada infeksi luka operasi, tapi pada orang-orang dengan komorbid, obesitas, diabetes, ya nggak semuanya juga bisa begitu. Tapi caranya ya tadi itu bisa bilateral, tapi dengan skeletal nice. Ya kan? Kalau dengan skeletal nice itu kan kamu masih meninggalkan sistem vena dan yang lain-lainnya. Jadi drainase venanya itu masih baik, hanya arterinya aja yang diambil. Oke, berikutnya yang lain. Apa dong? Izin dok, menanyakan terkait beta ini kan tadi yang disampaikan kerugiannya adalah salah satunya adalah sternal lesions. Yang mau saya tanyakan adalah apakah mungkin kita melakukan bilateral internal thoracic artery mammary graft ini pada misalnya minimal invasif gitu dok, yang tidak melakukan pembedahan pada sternal sehingga kita menghindari sebenarnya komplikasi sternalnya. Itu yang pertama dok. Lalu kira-kira secara mungkin teknikal nanti itu kira-kira kesulitannya seperti apa? Terima kasih dok. Untuk harvesting beta pada minimal invasif ini memang sudah ada literatur yang mengatakan, bahkan tadi disebutkan kalau misalnya mau minimal invasif lebih baik pakai harmonik karena nggak ada asap, nggak berasap. Sudah ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi di luar negeri mungkin di sana sudah mulai ada. Cuman secara composite secara umum ini penggunaan beta masih rendah, apalagi untuk minimal invasif. Jadi itu untuk menuju ke harvesting beta aja ada learning curve-nya, apalagi ke minimal invasif untuk beta. Jadi mungkin belum banyak, tapi kemungkinan besar sudah mulai dilakukan karena sudah ada pembahasannya. Yang kedua, Ya, jadi mamari bisa diambil pakai. Jadi kan kalau misalnya untuk CBG kan torakotomi kiri, ya kan? Nanti ambil harvesting sini. Bisa kelihatan kok. Ini kan dia parasternal sini kan. Bisa kelihatan. Perlu latihan. Jadi diturunkan semua seperti kita kalau kamu mau habis sternotomi kan ini kan turun semua kan. Yang substernalnya itu. Jadi bisa lihat dari sini. Itu panjang. Alatnya panjang. Kalau pakai harmonik itu ya, harmonik itu kamu bisa sampai 3 mm cabang itu nggak perlu diligasi. Jadi di harmonik itu dia bisa bakar. Ya. Jadi nggak perlu klip sampai 3 mm. Oke, berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi prinsipnya sekali lagi arteri itu memang lebih baik daripada vena. Kenapa? Udah banyak penelitiannya, ya kan? Bahwa kalau terbentuk pertama berdasarkan anatomi. Kamu tahu kalau vena itu lapisannya lebih tipis daripada arteri, sehingga kalau kamu taruh ke dalam top end, ke aorta, ya, makanya dia akan langsung berhadapan dengan pressure daripada aorta. Itu lama-lama ada yang namanya resistensi. Makanya kalau arteri syaratnya untuk graft harus stenosis lebih dari 70%. Ya, kalau kurang dari 70% akan terjadi di gambar akan terbentuk gambaran apa? Kalau di CAT ya. Apa? Bani? Tahu kamu? Katanya Ami tadi. Sering saya pernah nggak? Kamu pernah ke pantai enggak? Ya? Pernah. Lihat bule yang pakai celana dalam cuma satu kan gitu. Cuma gini toh. Nah itu namanya Stringstein namanya, atau Ecorticus reptile.
Atau red tail sign, jadi dia cet gitu ya. Itu artinya competitive flow, di mana native arteri lebih bisa masuk ke dalamnya. Berarti sinosisnya native lebih kecil. Kalau dia cuma 60%, kamu mau pasang, ya pasang vena, jangan pasang arteri. Ya. Oke. Nah, karena dia lebih tipis, resistensi lebih kecil, ya, sehingga kalau kamu taruh di vena, makanya di hiperplasia intima segala macam, maka angka stenosisnya, angka patensi ini lebih rendah daripada arteri. Sehingga orang pakai semua. Gimana caranya pakai arteri? Cari memari. Lita ke LAD itu adalah sudah patangnya tuh, udah apa namanya itu sudah standar. Makanya namanya istilahnya apa? Full line pipe. Fuel itu minyak dulu apa air aliran apa fuel itu apa tuh? Ya seperti itu line pipe itu udah standar 5 ke LAD. Nah, yang kedua yang lainnya bisa pakai vena, katanya Ami tadi ya, bisa yang standar kita lakukan di sini SPG ya. Makanya dia banyak masukkan ke LCX, tapi dia melalui bawahnya aorta itu. Jadi dia gini, bukan dari aorta terus menyilang ke sana, enggak. Dia dari bawah sana. Nah, kalau dia perlu cuma untuk Rita ke LAD bisa, Rita ke LAD. Nah, ada orang macam-macam banyak. Dia taruh kalau sampai ke RCA itu masih bisa. Kemudian ada yang orang pakai namanya di lengthening, diperpanjang. Jadi misalnya venanya diambil kemudian di anastomosis ke mana namanya ke ritanya. Itu juga lagi orang-orang tuh coba-coba semua gitu loh. Tapi nanti dilihat patensinya gimana. Atau dia taruh ke RCA, nanti dari situ dibuat ada Y graft, ada T graft. Nah, kamu harus belajar tuh apa itu T, ada Y. Gimana cara naruhnya itu. Jadi kalau kamu nanti kesulitan di venamu nggak ada, konduitmu pendek, kamu bisa buat rekonstruksi gimana, pokoknya bisa nyambung. Ya, ya itu makanya orang-orang yang pada minimal invasif, dia kadang-kadang kesulitan kalau dia menaruh top end di atas. Jadi dia taruh di buat Y graft di mamari, taruh ke sini gitu ya. Pokoknya top endnya nggak ada. Kembali lagi ke bilateral mamari tadi. Yang pertama takes time. Makanya katanya tadi rekomendasinya kalau orangnya sudah expert, ya kamu belajar macam-macam center. Di center Semarang mereka maunya cepat, semuanya dipakai pena. Mereka masih berpikiran short term patensi. Artinya dia hanya mau supaya pokoknya mortalitas in hospital juga begitu. Itu adalah safety player. Mungkin pada waktu awal-awal kamu karir mungkin bisa ya. Ya. Nah, tapi yang paling pasti adalah kalau kamu memakai arteri, pastikan bahwa arteri graftnya itu baik. Pada mamari kamu kan sering lihat ada diseksi, ya kan? Jadi kalau kamu udah buka arterimu, kemudian kamu lihat cuman aliran darahnya cuman ngalir gitu, netes, itu pasti nggak bagus, pasti ada sesuatu. Atau misalnya kamu berhenti, itu juga nggak bagus. Yang pasti adalah dibuka hancur, tergantung tensinya. Kalau tensi makin tinggi makin hancur makin kuat, tapi kalau cuma netes itu pasti nggak baik. Nah, pada gerak-gerak seperti itu ataupun spasma kecil sekali, jangan dipaksa. Kamu paksakan sambung, kamu terjadi suatu recent infarct, itu lebih disaster.
ya itu sudah lepas aja, buang, ambil pena lagi. Ya, kamu kan sudah lihat kan, makanya kamu kalau operasi itu kegunaannya apa, ikut semua operasi ya, jadi bisa lihat, oh ini ternyata dia maksa, ini ternyata terjadi kasus ini ya, biasanya begitu. Sudah sambung aja. Sekali lagi saya bilang, koroner itu nggak sesimpel itu, walaupun dia sudah stenosis CU, apa namanya, CTO, kamu gitu, kamu kasih grafmu itu tidak bagus, itu disaster. Karena kamu harus tahu, koroner itu bukan pipa lurus dari atas ke bawah, nggak begitu. Dia ada septal branch. Ya, itu kamu taruh di situ nggak beres, jadi trombus, dia masuk ke situ. Makanya elevasi muncul. Ya, jadi ini kan sudah buntu di atasnya, sudah apa? Ini dia saya ikat aja. Makanya kan kamu pernah lihat, kalau saya sudah buka, kemudian saya tidak happy, tidak terlalu puas dengan flow ke distal, saya pasti bongkar. Kalau tidak happy lagi, saya bongkar, saya tutup. Tutup bukan diligasi. Tutup sebisa mungkin. Iya, bukan diikat. Nggak bisa. Kalau kamu ikat sekali pasti akan kacau. Ya, jadi jangan. Kalau kamu lihat spool ngemer gitu, merembes di mana-mana, dah itu pasti jelek. Atau kamu spool keras sekali, berarti distalnya nggak bagus. Kalau itu ya perlu apa? Enatrektomi kah? Atau pindahkan tempat side graft muka? Itu macam-macam banyak. Ya, itu memang butuh jam terbang. Ya, tapi pelan-pelan. Prinsipnya apa? Kalau ada kasus seperti itu, kamu harus tahu prinsipnya apa. Prinsip adalah harus anastomosis site-nya baik. Makanya inspeksi, palpasi itu penting. Jangan sekali-sekali coba buka kalau misalnya masih ada yang tidak plak, jangan buka di situ. Ya, kalau misalnya tidak bisa ada plaknya semua plak, ya udah mau nggak mau di situ. Tapi ingat, kamu harus lihat angiografi, coronary angiografinya kamu harus lihat. Kalau memang dia lihat di angiografi itu, ini kok bagus ya, diameternya baik angiografi, berarti itu adalah plak yang extra luminar. Kalau plak extra luminar kamu sudah bisa bayangkan, ya udah, berarti saya ini kuat-kuatan visor sama kuat-kuatan jarumnya. Iya. Pesannya apa? Ada apa pesannya? Ngapain? Ntar lagi lah dulu. Nanti nanti. Udah. Jadi kamu harus tahu, oh ini kalau flow-nya bagus, berarti dia extra luminar. Tapi kalau kamu lihat flow-nya juga keriting, diffuse, berarti ya memang kecil. Nah kalau gini ideal. Kamu kalau mau enotropy kamu buang sekalian. Kamu kan udah lihat kan caranya enotropy. Kamu udah pernah lihat? Ivan sudah pernah lihat. Kamu udah pernah lihat? Caranya ya pelan-pelan gitu loh. Gak usah khawatir. Ya. Terus pemilihan jarum, ya, benang, tarikan, asisten harus nyari yang baik. Iya. Itu gitu. Oke, jadi udah dapat conduit, dapat site dari anastomosis. Ya, pokoknya tidak koroner itu tidak acceptable satu kesalahan sedikit pun. Ya, jadi jangan pernah main koroner kamu cuma sudah. Kalau orang masih berpikir seperti itu main koroner jangan. Ya, kalau kamu mending itu kamu cari aja target yang baik-baik gitu, yang gede, tidak falsifikasi, targetnya bagus. Nah itu kamu kerjakan apa? Tapi jangan susah. Ya, nanti kamu kalau sudah semakin jago, kamu melangkah ke yang lain, minimal invasif kah, off pump segala macam. Tapi standar pertama sekali harus kerjakan yang standar dulu. On pump, reskan jantungnya, pilih target yang baik. Iya. Conduit, kalau kamu sudah mau mengamari, silakan. Mau kamu ambil vena pun silakan. Ya, vena pun sekarang penelitiannya kalau kamu harvesting dengan baik, no touch teknik, katanya itu baik gitu. Ya, tapi kalau kamu ambil pena, kamu tarik sana tarik sini terus kemudian kering gitu, rusak dia. Ya, itu kalau kamu ngambil baik ya, gentle, kemudian
kering, sama aja. Nanti sampai siapa nih yang lagi mempelajari preservasi? Penelitiannya siapa? Siapa? Gul. Ini kita lihat apa hasilnya Gul? Kalau hasil secara ini tuh berbeda jauh ekspresinya di yang otot sama Baik, bagus, no touch. Iya, oke. Iya, jadi gitu. Apa lagi ya pada koronernya? Koroner ini gampang-gampang gitu ya, gampang-gampang susah. Oke, prinsipnya adalah teliti. Itu, ya. Nggak usah buru-buru. Koroner nggak perlu buru-buru. Ya, nanti kamu dokternya cuma 10 menit kurang 10 menit. Itu kan sudah 20 tahun. Kalau awal-awal nggak apa-apa. Saya dulu jahit aja bisa 40 menit kali saya di stadion. Sampai dokter Pansor itu sampai ya, mungkin ngantuk-ngantuk orang udah tua. 40 menit. Tapi hasilnya baik. Nah, tapi yang pasti apa latihan? Kamu latihan apesan. Itu latihan-latihanmu. Iya. Ya, oke. Apa lagi? Oke, nanti Dokter Tio katanya mau mengadakan bulan April ya. Sudah tahu ya? Anastomosis itu mungkin efek sampingnya aja. Nanti kita buat lagi yang workshop yang basic vascular anastomosis namanya. Nanti kita coba cari pembicara dari luar ya. Punya banyak, nanti saya cari proper nanti biar kita buat workshop ya. Ya, nanti diatur supaya saya mau 3 bulan sekali ada workshop yang dilakukan di kalian ya. Nanti saya beritahu Dr. Danang. Dr. Danang udah masuk. Kemarin dia sudah ujian kelayakan itu. Nanti kalau dia ujian terbuka dibuat pesta yang meriah gitu loh, 7 hari 7 malam gitu. Ya, usahakan dia jual mobilnya, jual sepatunya, jual celana dalam ya. Ya. Pagi 7 hari 7 malam dok. Gitu. Oke, ada lagi masalah? DM kapan mau ketemu saya? Besok ya. Besok siang ya, jadi besok pagi itu mitralnya buat cepat ya, mulainya pagi ya, jadi biar saya bisa, kalau bisa syukur-syukur sama siapa besok saya, itu straightforward mitral replacement ya, ada komorbid lain enggak? Saya mau ke lihat pasiennya sama ke poli eksekutif poliestesis ya. Itu ada orang ya. Iya.